Petugas gabungan memerlukan waktu sekitar 7 jam untuk mengendalikan kebakaran di Pasar Tematik Ubud atau yang biasa disebut Pasar Ubud, Sabtu 17 Agustus 2024. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 13 WITA itu baru berhasil ditangani pada pukul 20 WITA. Menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gianyar, Ida Bagus Putuswamba, pihaknya memperoleh informasi dari aparat damkar bahwa api sudah berhasil dikendalikan. Ia menyebut setelah api berhasil dikendalikan, selanjutnya tim gabungan melakukan proses pendinginan. Sementara itu, penjabat Bupati Gianyar, Dewa Tagel Wirasa dan Penglingsir Puri Ubud, Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati atau akrab disapa Cok Aceh turut mengecek situasi di Pasar Ubud. Dalam kesempatan itu, Tagel mengutarakan Pemkab Gianyar akan berupaya mencari solusi bagi pedagang yang terkena musibah kebakaran ini. Yang pertama kita cek struktur dulu keamanan. Kita harus hati-hati terkait dengan ini, kan ada bor-bor itu yang teknis. Nanti tadi sudah sempat komunikasi Pak Kadis TU dengan para ahlinya di Udayana, tetapi untuk kepastiannya nanti harus ngecek langsung ke sini, sehingga kita bisa pastikan. Nah, kalau memang secara struktur bangunan aman, dan tentu kita segera lakukan langkah-langkah agar bisa segera bisa. Apakah akan ada ganti rugi, Pak? Ganti rugi, saya kira apa yang akan kita ganti rugi kan? Ya. Susah. Jadi bencana. Nah, itu kan belum. Itu yang belum kan, itu biar tidak mendahului, nanti akan ada penyelidikan lebih lanjut dari. Info yang dijalankan dari IPA tuh, Mbak, anunya tuh. Ada yang menyampaikan demikian, tetapi kan kepastiannya setelah hasil keluar dari teman-teman kepolisian. Cok Aceh yang juga merupakan mantan wakil gubernur Bali mengatakan bencana ini harus diambil hikmahnya. Yang sudah di Ubud mungkin tidak, tapi sebagai objek, karena Ubud ini yang terkenal kan 3 Beles, Purinya, dan Pasar Seninya, dan Matibores. Tentu dalam hal ini dari kualitas pasar seni yang tadinya sangat indah dan sekarang ada musibah seperti ini, pasti akan terjadi penurunan dengan kualitas. Mudah-mudahan kita berharap nanti ada relokasi sementara nanti dan pedagang yang berkena ini apakah bisa digeser ke basement sebelah barat dulu sementara sehingga tidak terputus usaha mereka. Iya, nanti apa diperlukan upaya nanti menangkal ketakutan kekhawatiran wisatawan ya kan? Nenten kekhawatiran wisatawan, saya kira kebakaran, saya kira tidak sampai ke sana mereka karena sudah musibah yang betul adalah musibah. Tadi sepintas dengan informasi ada lupa dan lain sebagainya. Tentu ini perlu lagi pengkajian yang lebih mendalam apa yang penyebab. Nanti yang bisa ditarik untuk pembelajaran dengan kasus ini? Pembelajaran yang kita bisa tarik ya namanya musibah, tidak ada seorang pun yang menghendaki terjadi seperti ini. Tentu antisipasi kita skala demi skalanya kita lebih rajin, kita melihat, kita lebih aware. Seperti dikatakan mungkin masih kita perlu cuti itu adalah karena ada kelalaian pedagang ya, ini yang mungkin kita perlu atasi lebih ke depan, lebih waspada lagi. Terkait hal kecil bisa berdampak besar seperti ini. Tadi kan ada keluhan ini posisi bangunan pasar. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar Loh Gede Eka Suari mengatakan ada sebanyak 400 pedagang terdampak langsung karena berjualan di basement yang diduga sumber kebakaran itu. Mereka merupakan pedagang sembako, sayur, dan makanan. Sementara itu, Kapolres Gianyar, AKBP Umar mengatakan ada 21 armada yang dikerahkan dari 5 kabupaten dan kota dibantu dengan puluhan armada DLH Kabupaten Gianyar. Kebakaran yang melanda Pasar Ubud menyebabkan kemacetan di pusat kota Ubud yang merupakan destinasi wisatawan itu tak terhindarkan. Pedagang, warga, dan wisatawan nampak berbaur memadati lokasi itu untuk melihat jalannya proses pemadaman. Sejumlah pedagang nampak menggunakan pelataran dan median jalan untuk menaruh barang dagangan yang berhasil diselamatkan. Informasinya terdapat kendaraan yang parkir di basement juga ikut terbakar. Namun, kerugian material masih belum bisa diperkirakan. Wirnaya melaporkan.